Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Listeners, kebahagiaan baiknya kita rasakan dimanapun, kapanpun. Di saat yang sulit, tapi juga bisa kita rasakan di saat yang mudah. Dan bisa kita rasakan mungkin di rumah, di tempat manapun kita berpijak, bahkan di pekerjaan yang kita lakukan. Namun, ketika kita berbicara seputar dunia profesional, dunia pekerjaan, kadang-kadang masalah kebahagiaan ini di nomor 2, 3, 4 kan begitu ya smart listeners. Apakah itu benar dan apakah kebahagiaan karyawan merupakan tanggung jawab dari seorang leader? Selamat pagi Smart Listeners, kembali hadir untuk Anda di hari Jumat pagi ini. Saya Tasya Rustam akan menemani dalam Smart Happiness. Dan tentu saja kita akan berbincang bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Halo Pak Arfan, selamat pagi. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Arfan. Gimana Pak Arfan kabarnya? Kabarnya baik, masih berproses ya. Kan seperti Tasya juga tahu ya, saya baru kehilangan istri 3 minggu ya. Dan ternyata itu bukan sesuatu yang mudah ya untuk apa move on gitu ya. Jadi memang ya harus berproses dulu ya, mencerna dulu nih apa yang sedang terjadi ya, bagaimana perasaan kita. Tapi after all gitu ya, saya harus survive gitu ya, harus terus berjuang ke depan untuk menginspirasi Indonesia, itu yang pasti. Baik, karena yang paling penting prosesnya begitu ya Pak Arfan, untuk Betul. hasilnya akan seperti apa, kan kita nggak pernah tahu, yang penting ada proses, ada effort kita untuk menuju ke arah sana. Tetap semangat Pak Arfan. Dan semoga saja di pagi hari ini, smart listeners Anda yang bergabung bersama dengan kami, tetap semangat untuk mengikuti perbincangan inspiratif di pagi hari ini, karena kita membahas seputar Are Leaders Responsible for Everyone's Happiness? Nah, namun sebelum kita bahas seputar itu, kita bahas dulu lagu yang tadi diputarkan. Boleh Pak Arfan, silakan. Bagaimana lagunya ini sebenarnya maknanya tuh apa sih? Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi eh, lagu ini kita ambil lagu judulnya Stand By Me. Ini lagu lama ya yang dulu pertama kali dinyanyikan oleh band E-King ya. Dan kemudian setelah band E-King itu dipopulerkan, banyak dinyanyikan oleh banyak penyanyi. Termasuk juga John Lennon itu pernah juga menyanyikan lagu ini ya. Dan lagu yang kita putarkan di pagi hari ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh sebuah band pop rock di Amerika Serikat yang namanya Imagine Dragons. Dan video dari Imagine Dragons yang menyanyikan lagu Stand By Me ini kalau kita lihat di YouTube itu sudah ditonton lebih dari 5,2 juta orang gitu ya. Jadi ini emang lagu yang populer sepanjang masa gitu ya. Jadi dari tahun 62 itu pertama kali itu band E-King itu 62. Sampai hari ini pun masih merupakan lagu yang sangat populer. Nah, kenapa kita bawakan lagu ini untuk Smart Happiness pada pagi hari ini? Karena ini akan sangat sesuai dengan topik yang sedang kita perbincangkan, yaitu Are leaders responsible for everyone's happiness? Apakah leader, kalau kita bicara leader ini yang saya maksud adalah leader di kantor ya, pimpinan-pimpinan perusahaan, para direktur, para vice president, para GM, manager ya. Apakah para leader itu bertanggung jawab terhadap eh, kebahagiaan anak buahnya gitu? Apakah leader itu bertanggung jawab terhadap kebahagiaan timnya gitu? Nah, kalau bertanggung jawab nanti jawabannya kenapa bertanggung jawab gitu ya. Kalau tidak bertanggung jawab, jawabannya juga kenapa tidak bertanggung jawab gitu. Itu yang nanti akan kita jawab dalam perbincangan kita di pagi hari ini ya. Nah, kita mulai dengan sebuah lagu yang sangat bagus ya, Stand By Me. Lagu ini bercerita tentang kepedulian dan dukungan seorang leader untuk orang-orang terdekatnya. Mhm. Ya. Dan yang namanya orang-orang terdekat kita kan punya masalah masing-masing ya. Jadi Ya. tugas kita kan sebetulnya adalah bagaimana kita sebagai leader mendukung orang-orang yang ada di dekat kita untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita berikan support, kita selalu berdiri di sampingnya. Itu stand by me itu kan berdiri di sampingnya gitu. Maka harapannya adalah agar teman-teman, anak buah kita, anggota tim kita itu bisa melewati segala rintangan dan tantangan yang mereka hadapi. Ya. Nah, mari kita simak, ini syairnya juga bagus sekali, Tasya ya. When the night has come and the land is dark,
and the moon is the only light we'll see. Gitu ya. Jadi ketika malam tiba dan tanahnya gelap dan bulan adalah satu-satunya cahaya yang akan kita lihat. Gitu ya. Ini kan ketika kita mengalami masalah itu kan kayak dalam kegelapan gitu ya. No, I won't be afraid. Tidak, aku tidak akan takut. Oh, I won't be afraid. Ya, tidak, aku tidak akan takut. Just as long as you stand by me. Ya, selama engkau berdiri di sampingku. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Jadi sayang, berdirilah di sampingku, berdirilah di sampingku. Ini saya jadi ingat istri saya lagi nih kalau kayak gini. Ya, yang selalu berada di samping saya selama 27 tahun itu, nggak pernah sedikit pun meninggalkan saya. Jadi walaupun kita berpisah, misalnya saya keluar kota dan sebagainya, itu hitungannya dalam hitungan menit itu dia tahu apa yang sedang terjadi pada saya. Dan saya juga tahu apa yang sedang terjadi pada dia. Dalam hitungan menit, walaupun kita sedang terpisahkan oleh jarak ya, di kota yang berbeda gitu. Jadi itu namanya stand by me. Nah, kalau saya lebih mengartikan itu kalau hubungan saya dengan istri saya Santi itu connected, makanya saya bilang soulmate itu kan connected, kita selalu terhubung gitu. Terhubung itu nggak harus secara fisik ya, tapi juga secara mental dan secara soul. Jadi bukan hanya body tapi mind and soul gitu. Dan sampai hari ini pun saya masih merasa bahwa saya terhubung secara fisik walaupun tidak secara fisik ya, secara fisik tapi secara mind and soul masih terhubung gitu. Nah, itu yang ada dalam lagu ini sebetulnya, Stand By Me. Mari kita lanjutkan ya, Tasya. Jadi dia bilang, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea. Ya, kalau seandainya langit yang kita pandang itu harus jatuh dan jatuh, ya, atau gunung harus runtuh ke laut. Nah, bayangkan itu seperti itu. I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear just as long as you stand by me. Ya, aku tidak akan menangis. Tidak, aku tidak akan meneteskan air mata. Selama kamu berdiri di sampingku. Nah, itu kan peran seorang leader itu, ya, bisa menguatkan anggota timnya. Itu kalau kita bicara di kantor, kalau bicara di rumah berarti peran kita sebagai suami atau peran kita sebagai istri untuk bisa menguatkan pasangan kita, anak-anak kita, ya. And darling, stand by me. Oh, stand by me, ya. Oh, stand now, stand by me, ya. Dan sayang, berdirilah di sampingku. Berdiri di sampingku. Berdirilah sekarang. Berdiri di sampingku. Berdiri di sampingku. Ya. Whenever you are in trouble, won't you stand by me? Ya, just stand now. Oh, stand by me. Kapanpun kamu dalam masalah, maukah engkau berdiri di sampingku? Oh, berdiri di sampingku. Berdiri saja sekarang. Berdiri di sampingku. Nah itu, ini lagunya bagus sekali dari band E-King ya. Itu Tasya. Baik, ini berbicara juga kalau saya ambil poin ya Pak Arfan, seputar support system ya. Ya. Karena ketika kita punya support system yang bagus, orang yang ada di samping kita, ada yang berdiri, kita tahu bahwa kita nggak berjalan sendirian. Tapi ini kadang-kadang begitu ya Pak Arfan, di beberapa perusahaan ini menjadi polemik nih, karena kadang-kadang semua berjalan sendiri-sendiri, ada KPI atau target yang ditetapkan begitu, hingga akhirnya leader lupa seputar happiness atau kebahagiaan dari timnya, apalagi support system dari leader atau dari tim yang lain agar bisa mencapai tujuan bersama. Ini gimana Pak Arfan pandangannya? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Habits. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Are leaders responsible for everyone's happiness? Apakah leader bertanggung jawab kepada kebahagiaan setiap orang? Itu yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini dalam program Smart Happiness. Di sesi sebelumnya Smart Listeners, sebuah lagu sudah diputarkan dan ada pesan penting di sana. Ketika masalah datang, ketika hal-hal yang mungkin kurang nyaman terjadi di kehidupan kita, ketika di pekerjaan yang kita tahu, namanya pekerjaan itu tidak mudah begitu ya Smart Listeners. Ada support system, ada orang yang berdiri di samping kita, mendorong kita. Ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Dan apakah itu juga peran seorang leader?
Pak Arfan Pradiansyah, motivator National Leadership and Happiness masih bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini akan menjawab itu semua. Pak Arfan, gimana sih realitanya begitu ya di dalam kehidupan? Apa yang jadi missing begitu? Dan apa yang jadi miss atau terlewat gitu oleh para leader seputar kebahagiaan para karyawannya Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi yang namanya leader itu kan dia punya atasan lagi kan. Iya kan? Yang namanya VP atasannya adalah direktur. Namanya direktur atasannya dirut atau pemegang saham gitu kan. Jadi yang selalu dikejar oleh atasan-atasan itu adalah hasil, adalah result. Ya, karena kita harus jadi orang yang berhasil. Orang yang berhasil itu kan ukurannya dari apa? Dari hasil. Hasilnya mana gitu. Jadi yang dilihat yang lebih langsung kelihatan itu adalah yang namanya KPI-nya tercapai atau tidak. Angkanya tercapai atau tidak. Penjualannya seperti apa. Profitnya seperti apa. Keuntungannya, produktivitasnya, semuanya itu angka-angka-angka gitu. Dan itu sangat wajar gitu. Karena dimanapun kita ingin menjadi orang yang berhasil, perusahaan yang berhasil. Itulah yang namanya mindset kesuksesan gitu. Jadi yang dikejar itu adalah sukses. Karena kalau nggak sukses nanti kalau kita tidak mencapai keuntungan, ya lama-lama perusahaannya akan menurun dan lama-lama akan bangkrut, lama-lama akan tutup. Terus mau jadi apa gitu. Sehingga memang insting untuk survival ini menjadi sesuatu yang perhatian utama di setiap perusahaan, di setiap organisasi. Insting untuk survival. Sehingga yang sangat mendrive orang untuk melakukan tindakan itu adalah itu. Hasilnya mana gitu. Show me the result gitu. Ya, bahkan kadang-kadang buat apa kita bahagia kalau akhirnya perusahaan kita harus tutup, kan seperti itu. Gitu. Jadi itu mindset yang paling utama itu adalah itu. Instingnya insting survival. Mindsetnya mindset kesuksesan. Bukan mindset happiness. Ya, Bahkan ya. masih ada leader yang menyangka gitu atau yang beranggapan bahwa kalau anggota tim kita itu happy, nanti lama-lama dia nggak kerja. Lebih suka ngobrol, ya, lebih suka ngegosip, ya, lebih suka bicara hal-hal yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan, ya. Perhatiannya nanti bukan akan ke pekerjaan gitu, karena perhatian ke pekerjaan itu tidak membuat mereka happy, tidak membuat mereka bahagia, tapi membuat mereka stres gitu. Akhirnya jadi happiness itu menjadi sesuatu yang nggak penting, bahkan dianggap sebagai ya itu urusanmu pribadi lah gitu. Ya, boro-boro mau ikut workshop leading with happiness misalnya itu ya itu udah jauh sekali gitu. Itu urusan happiness itu urusan pribadi. Kalau urusan berkaitan dengan pencapaian target, ayo kita biayai gitu. Tapi kalau urusan happiness itu urusanmu pribadi. Kan masih banyak asumsi-asumsi seperti itu gitu, Tasya. Yes. Oke, baik. Itu menjawab juga mungkin, maksudnya saya jadi bertanya lagi begitu Pak Arfan kan ya. Kenapa ini menjadi tanggung jawab dari seorang leader gitu Pak Arfan? Kalau misalnya tadi ditarik, apa yang realitanya ada begitu yang Pak Arfan juga kemukakan bahwa ya kalau urusan kebahagiaan mah urusanmu pribadi. Untuk KPI atau target yang mendukung perusahaan ya boleh deh saya fasilitasin. Nah, kenapa leader itu menjadi penting untuk memikirkan kebahagiaan para karyawannya ini, Pak Arfan? Ya, jadi tolong dibedakan memikirkan kebahagiaan dengan bertanggung jawab. Hmm, Itu menurut Tasya beda nggak? Leader yang memikirkan kebahagiaan anak buahnya sama leader yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan anak buahnya. berbeda, Pak Arfan. Apa bedanya? Kalau memikirkan ya udah hanya di pikiran saja mungkin ya, tapi kalau bertanggung jawab ada manifestasi dari perbuatannya, dari apa yang ia lakukan sih, begitu. Em, jadi kalau anak buahnya, ini pertanyaannya ya. Jadi kalau anggota tim kita tidak happy, Hmm, tidak bahagia, yang salah siapa? leader. Leader ya. Benar nggak gitu? Jadi kalau Tasya nih kerja di Smart FM nih nggak bahagia, berarti yang salah itu siapa? Mungkin Mas Markus kali ya. Atau Mbak Vivi kali yang salah gitu ya. Atau siapa gitu. Benar nggak begitu? Nah terus itu baru bicara mengenai Tasya ya. Ada teman-teman kita yang lain ya. Ya ada Mbak Uli misalnya. Mbak Uli nggak bahagia misalnya. Terus yang salah siapa? Ada Mas Frisky nggak bahagia. Terus yang salah siapa? Nah, padahal definisi kebahagiaan bagi Tasya, Uli, dan Frisky itu beda-beda. Mas Oh, Daril beda lagi gitu. Terus oh, kalau salah satu dari 4 orang yang saya sebut namanya tadi tidak bahagia, terus yang salah siapa? Leader. Berarti repot banget dong ya tugas seorang leader. diri sendiri ya, Pak Arfan ya. Nah, Ah itu ya, dia. Berarti kalau gitu, apakah
leader bertanggung jawab terhadap kebahagiaan setiap orang? Hmm. Harusnya bertanggung jawab karena mereka bisa menciptakan sistem tertentu yang Nah, bisa membuat anggota atau karyawannya bertanggung jawab, happy, Pak Arfan. nah, katakanlah mereka sudah menciptakan sistem tertentu sudah diciptakan, ada apresiasi yang diberikan kepada orang-orang yang berprestasi, manajemen juga membuka diri untuk mau mendengarkan keluh Hmm. kesah setiap anggota timnya, Yes. suasana kerjanya juga sudah dibikin sangat kekeluargaan, sangat nyaman, sangat apa namanya diberikan kepercayaan kepada setiap orang untuk eh, menjalankan tugasnya masing-masing, berkreasi. Tapi tetap aja masih ada yang nggak bahagia gitu, karena ukuran kebahagiaan setiap orang itu kan bisa beda-beda ya. Hmm. Itu apakah leader bertanggung jawab tuh untuk yang kayak begitu itu? Tidak, tidak, Pak Arfan. Kan? Nah, tolong dibedakan ya, bertanggung jawab dengan apa tadi? Memikirkan. Memikirkan gitu. Jadi ada yang namanya memikirkan. Leader itu memikirkan kebahagiaan anak buahnya. Memikirkan itu bukan hanya berpikir ya, tapi mengupayakan gitu. Mengupayakan dengan apa? Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan kerja yang positif, lingkungan kerja yang optimis, lingkungan kerja yang saling asih, saling asah, saling asuh, lingkungan kerja yang meaningful, yang bermakna gitu. Ya, lingkungan kerja yang apresiatif, ya penuh dengan kata-kata yang baik begitu ya. Itu perlu diupayakan. Tetapi ketika kita bicara apakah leader bertanggung jawab, nah itu udah dua hal yang berbeda itu. I see. Mengupayakan harus, tapi ketika leader bertanggung jawab, betapa repotnya gitu seorang leader ya. Misalnya kalau di Smart FM itu ada Mas Markus, ada Mbak Vivi, harus bertanggung jawab terhadap kebahagiaan semua orang yang ada di Smart FM. Padahal orang-orang itu sendiri tidak memikirkan mengenai kebahagiaan mereka, dan ketika mereka tidak bahagia, yang disalahkan adalah Atasan, iya. leader. Padahal kebahagiaan setiap orang itu kan beda-beda ya. Contoh aja begini. Ada orang yang pekerjaannya banyak bahagia karena dia jadi waktunya termanfaatkan dengan baik. Ada orang yang pekerjaannya banyak kemudian ngomel-ngomel, kebahagiaannya berkurang dia. Kok kerjaan banyak banget nih. Ya, baru bisa pulang jam 12 malam misalnya gitu ya. Gitu. Kan kan semua orang tuh punya standar yang beda mengenai happiness ya. Karena happiness itu kan merupakan sesuatu yang bersifat personal, bersifat pribadi. Apalagi yang membuat orang tidak bahagia di tempat kerja misalnya. Misalnya soal apresiasi. Ya, mungkin ada orang yang merasa diperlakukan kurang adil atau ada lingkungan kerja yang ada konflik misalnya. Kan konflik sesama temen kan mungkin saja terjadi ya, namanya orang bekerja kan kita bisa berkonflik. Dan konflik itu kan tidak selalu negatif kan. Konflik itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif juga. Kalau kita justru bisa bersinergi karena konflik. Kalau kita justru bisa memahami rekan kerja kita karena konflik. Tetapi seringkali kan orang ketika mengalami konflik itu yang paling umum responnya kan tidak bahagia gitu. Terus apakah leader harus bertanggung jawab juga gitu? Kalau misalnya ada konflik pribadi antara Tasya dengan Frisky misalnya, ada konflik pribadi gitu, urusan pribadi sebetulnya, tapi berkonflik akhirnya mengganggu pekerjaan dan membuat Tasya merasa nggak bahagia, Mas Frisky juga merasa nggak bahagia. Apakah itu juga tanggung jawab leader? Repot sekali gitu. Ya, belum lagi kalau kita bicara mengenai misalnya ada orang yang merasa kompensasinya kurang gitu. Padahal secara industri ya, kan kalau organisasi memberikan gaji dan kompensasi itu kan sudah sesuai dengan industri masing-masing gitu ya. Secara industri itu sudah bagus, sudah sesuai, sudah cocok gitu. Tapi kan namanya orang kan selalu merasa nggak puas kan gitu ya. Ya melihat ke temannya yang lain misalnya atau ke teman di kantor yang lain yang mendapatkan sesuatu yang lebih daripada dia, kan nggak ada puasnya. Rumput tetangga selalu lebih hijau kan. Terus kalau kita kemudian merasa seperti itu, padahal organisasi sudah memberikan yang terbaik sesuai dengan standar industri masing-masing gitu, apakah leader juga bertanggung jawab? Nah itu kan repot sekali gitu. Ya belum lagi work life balance lagi nanti. Oh ini saya waktu hari Sabtu harus ke kantor juga karena ada sesuatu yang harus diselesaikan misalnya, mengganggu aktivitas keluarga misalnya. Jadi setiap orang itu punya definisi mengenai kebahagiaan yang sangat subjektif, yang berbeda-beda gitu. Dan mestinya apa? Kalau demikian, setiap orang mestinya bertanggung jawab terhadap kebahagiaannya masing-masing. Gitu. Karena kalau setiap orang melemparkan tanggung jawabnya kepada leader untuk bertanggung jawab terhadap kebahagiaan mereka, berarti mereka adalah orang yang tidak Tanggung jawab. tanggung jawab ya kan. Tugas leader kalau begitu, kalau boleh disimpulkan, kalau begitu tugas leader apa? Tugas leader adalah membantu setiap orang agar mereka bisa bertanggung jawab terhadap kebahagiaan mereka masing-masing.
Nah, jadi tugas leader sebatas itu, sebatas membantu, menciptakan suasana, menciptakan lingkungan, menciptakan sistem, ya, memberdayakan orang, mengedukasi supaya kamu tuh harus bertanggung jawab terhadap kebahagiaanmu sendiri di perusahaan ini. Itu kamu yang bertanggung jawab. Tugas aku sebagai leader adalah mengedukasi kamu gimana caranya supaya kamu bertanggung jawab gitu. I see. Berarti ada batasannya di situ ya Pak Arfan. Untuk bagaimana menciptakan habit ini bisa diciptakan oleh leader, tapi untuk bergerak atau merasakan hal yang sama, itu tentu tanggung jawab dari setiap orang. Tapi ini kan nggak mudah Pak Arfan. Mengapa saya bilang nggak mudah? Karena kan ukurannya nggak bisa dilihat nih, satu orang dengan orang lain tentu berbeda. Belum lagi kalau misalnya belum mengenal tim rekan satu timnya, harus sebenarnya kebahagiaan definisi dia tuh seperti apa sih? Belum lagi, memfasilitasi antara menjembatani begitu ya, antara bagaimana kebahagiaan karyawan dengan atasan. Ini kan nggak mudah, Pak Arfan. Ini gimana caranya untuk POV untuk leader begitu ya, untuk bisa menciptakan hal ini, Pak Arfan? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kami mengundang Anda di 0812 11 12 959. Anda bisa bergabung dan kami juga live hadir di YouTube channel Radio Smart FM. Kami akan kembali.